Kedengaran Pak sudah. Siap, Kedengaran, sudah Mas. kedengaran Mas. Oke, Andika. J, siap. Baik Pak, Jelas, ini Pak. dengar Pak. Siap, Mas Engga. Kemut Pak. Mute. Tes. Oke, tes 1, 2, 3. Oke, tadi kemut ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu nanti ada kemungkinan juga Bapak Dirjen bisa bergabung juga bersama kita di kesempatan yang baik di pagi hari ini. Nanti kita tentatif saja, kalau memang Bapak Dirjen bisa bergabung, nanti Mbak Aisyah mohon diinfokan Mbak, nanti biar bisa memberikan arahannya terlebih dahulu. Memasuki sesi Baik, yang ketiga, yaitu tadi sudah Bapak Ibu terima beberapa arahan mulai dari Pak Sekjen, kemudian Pak Kapus maupun Ibu Tanti dari PHPT. Saya kira untuk secara konsep tadi sudah cukup lengkap, sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Kapus maupun Ibu Tanti. Berikutnya di sesi yang kali ini adalah nantinya akan kita demokan tim kami, tim dari Pusdatin, ada Mas Dimas, ada Mbak Mita, ada beberapa teman-teman yang lain, nanti akan kita demokan bagaimana jalannya atau bisnis proses PTSL yang mana PTSL-nya ini sudah elektronik. Nah, sebelum ke sana mungkin kita perlu samakan persepsi dulu bahwa seperti kata bersama bahwa kemarin arahan dari Pak Menteri sudah jelas, layanan elektronik itu harus didorong secara masif, kemudian juga ditindaklanjuti dengan adanya surat keputusan terkait kantor prioritas 104 kantor prioritas yang untuk melaksanakan layanan elektronik. Kemudian yang paling terkini atau mutakhir adalah Bapak Sekjen juga sudah memberikan surat terkait dengan persetujuan rekomendasi kantor pertanahan di luar 104. Artinya apa? Artinya memang semangat kantor pertanahan untuk melakukan layanan prioritas itu tidak mandatori saja dari top to bottom. Jadi ada usulan-usulan dari Kantah maupun Kanwil yang mana mereka memang berkeinginan untuk memberikan layanan elektronik. Nah, berbeda dengan hal itu, untuk PTSL ini adalah berbasis dengan prosedur. Nah, jadi kalau misalkan kantor elektronik itu di launchernya sudah diklik oleh kepala kantor baru bisa melakukan layanan elektronik. Namun untuk PTSL elektronik ini, ketika sebuah kantor terdapat kegiatan PTSL, nah, itu otomatis Bapak Ibu otomatis nanti outputnya sertifikat elektronik setelah tanggal 1 Juni nanti. Nah, seperti halnya kemarin di awal tahun juga kita sudah mulai dengan adanya redistribusi tanah elektronik, yang mana produknya juga tidak sedikit Bapak Ibu, di Banyuwangi itu sudah sangat banyak, dan terasa juga kemudahan-kemudahan yang dilaksanakan oleh teman-teman di kantor pertanahan Banyuwangi. Yang biasanya bisa memerlukan waktu berapa minggu, mungkin ini bisa dikebut dalam waktu beberapa hari saja untuk proses pencetakan maupun tanda tangannya, karena titik tanda tangannya sekarang sudah secara elektronik. Baik, berikutnya mungkin informasi Mas Dimas, apakah sudah bisa dimulai untuk share screen-nya untuk demo aplikasinya? Baik Pak. Oke, sebelum ke sana sedikit lagi saya tambahkan, jadi yang tidak perlu dicemaskan nanti akan ada aplikasi PTSL-nya akan seperti apa, apakah ternyata nanti ada aplikasi PTSL yang baru atau seperti apa, saya kira tidak, karena aplikasi yang digunakan masih sama Bapak Ibu. Aplikasinya adalah aplikasi PTSL tata usaha yang fungsinya untuk menginputkan penlog, kemudian aplikasi PTSL fisik yang fungsinya dari mulai pembuatan berkas fisik, kemudian pembuatan nomor berkas fisik, pembuatan GU, PBT dan seterusnya. Kemudian yang ketiga aplikasi PTSL yuridis masih sama Bapak Ibu yang digunakan, hanya saja nanti ada 2 aplikasi tambahan atau modul tambahan, yaitu yang pertama adalah aplikasi Stata, atau aplikasi ini yang digunakan untuk melihat struktur data yang Bapak Ibu input itu sudah benar atau belum. Kemudian ditambahkan aplikasi pengesahan yang mana sebelumnya Bapak Ibu
pejabat di sini berarti Wakafisik atau Wakayudis melakukan tanda tangan secara basah itu dipindahkan fungsinya menggunakan aplikasi pengesahan. Nah, saya kira hanya itu saja. Namun nanti secara detail Mas Dimas beserta tim nanti akan mencoba mendemokan mulai dari awal. Harapannya pesan dari Bapak Kapus untuk peserta Zoom hari ini silahkan dipahami betul. Kemudian jika memang masih ada pertanyaan, kita buka kesempatan seluas-luasnya. Artinya pesan dari Pak Kapus tidak kita batasi, nggih. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, khususnya terkait dengan aplikasi PTSL, nanti kita buka kesempatan seluas-luasnya. Baik, saya kira untuk pembukaan dari kami seperti itu. Mungkin biar lebih afdol sebelum masuk ke demo, saya sampaikan sebuah pantun karena ini titipan dari teman-teman di kantor juga. Jalan-jalan ke Pulau Bali, Terakhirnya kapan, Bapak? ke Pulau Bali singgah di Jembrana. Mari kita pelajari bersama demo aplikasi agar nanti kita mengerjakan tanpa kendala. Oke. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Dimas untuk memulai demo aplikasinya. Nanti setelah demo selesai, kita buka sesi berikutnya untuk diskusi dan tanya jawab. Waktu dan tempat secara virtual saya serahkan kepada Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Enggar. Jadi izin Bapak Ibu Kepala Kantor, terus Pak Kapus, Pak Dirjen, Pak. Di sini saya bersama tim bersama Mas Lutfi dan Mbak Meta. Jadi nanti akan mendemokan terkait aplikasi PTSL elektronik seperti itu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita masuk sesi demo aplikasi PTSL. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapus, untuk PTSL ini yang didaftar atau masih dalam proses sebelum PTSL elektronik itu produknya tetap analog. Nah, jadi untuk kegiatan PTSL ini sertifikat produk elektroniknya itu hanya SU dan sertifikat. Untuk yang lain-lain seperti pengumuman, risalah, itu masih tetap sama. Di seksi 1. Nah, baik, di sini nanti saya jelaskan ada beberapa perbedaan dengan yang sebelumnya, Itu yang menjadi yaitu dasar. perbedaan pada saat pembuatan SU. Kalau sebelumnya itu bisa dilakukan sebelum pengumuman atau setelah pengumuman. Tapi kalau sudah elektronik ini, pembuatan SU harus sudah di pengesahan DI 202, baru bisa dibuat SU. Nah, prosesnya hampir sama, hanya saja nanti ketika setelah membuat produk SU maupun sertifikat, itu kita harus memerlukan aplikasi Sitata untuk verifikasi. Nah, baik, di sini Mas Dimas sudah ya? Sudah share screen? Ya sudah. Baik, jadi untuk aplikasi fisik keseluruhan itu sama dari mulai pemberkasan PBT, pembuatan PBT, kemudian pengumuman klarifikasi itu masih sama. Jadi di sini mungkin saya skip untuk aplikasi fisik karena tidak ada perubahan sama sekali. Jadi saya langsung ke aplikasi yuridis. Silakan Mas Dimas. Dari pembuatan berkas sama, pemilihan proyek, jenis pelayanan ya, pengakuan atau pemberian, klaster, desa, dan jumlah berkas yang di booking. Nah, tadi Bapak Kapus nitip ya untuk penginputan wali ya, penginputan pemegang hak.
Di sini Mas Dimas coba untuk memasukkan penerima kuasa. Penerima kuasa ini pemohon ya. Kalau judul kan ada sesuai letaknya tidak pakai jalan seperti itu karena yang di sini adalah OS. Kalau ibu Lengkapi datanya, kemudian diupload KTP-nya, filenya masih sama, PDF. gunakan layanan dengan skala Kemudian pemberi kuasanya. Nah, di sini adalah calon pemegang haknya. Di sini Mas Dimas mencontohkan ini sebagai anak ya. Calon pemegang haknya ini anak. Boleh. Bu, izin Bu. Jadi kalau setelah dari pembayaran itu sertifikat itu disiapkan. Baik, setelah coba diulangi Mas Dimas. Belum, Pak. Setelah disimpan di sini ada kolom wali ya. Kolom wali di sini ada input wali sebagai orang tuanya. Setelah kemudian baris itu
Di sini. Oke, sudah masih Mas. Kemudian di sini input wali sudah dilakukan. Kemudian input selanjutnya itu kita integrasi ya NIP-nya dengan berkas yuridis. Jadi untuk dokumen Sama aja. 021334 dan Kemudian klik tambah. kembali lingkar 302 itu. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk berkas lanjutan tahun anggaran sebelumnya itu masih menjadi berkas analog ya Pak ya. Kecuali berkas dari K3.3 yang belum ada yuridisnya, kemudian dilanjut pas KTS elektronik itu nanti terbitnya elektronik. Kemudian dilanjut. Nah, untuk BPHTB ini perlu diperhatikan untuk lunas, terhutang atau nihil, karena nanti akan berbeda bunyi di redaksi pada sertifikat elektroniknya. Redaksi doang enggak? Oh, ada beberapa nomor lagi gitu ya. Baik, setelah dokumen dilengkapi, oh itu ada kelengkapan berkas lainnya khusus untuk pengakuan, itu ada yang wajib, yaitu surat pernyataan penguasaan fisik, itu harus diupload. Kemudian setelah semua dilengkapi, klik booking daftar isian. Kemudian dilakukan pencetakan CTD, kemudian kwitansi, dan SPS. Baik, langkah selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan tanah untuk pembuatan risalah. Masih sama, kita upload filenya dalam bentuk PDF. Buat keluarin edisi terbaru. Setelah kita upload, kita buat pernyataan kesesuaiannya. Nah, untuk sertifikat elektronik,
untuk buku tanah dan SU tidak lagi memerlukan upload kesesuaian ya. Untuk risalah masih harus upload kesesuaian. Nggak ada di meeting. Ya, event dan cal MD. Salah kali. Apa? Canda gitu. Baik, masuk ke pengumuman. Pengumuman juga masih sama, 14 hari kerja. Karena ini latihan, mungkin nanti pengumumannya saya percepat dulu agar bisa dilanjut prosesnya. Baik, ini pengumumannya sudah dipercepat. Klik untuk lanjutkan pengesahan. Masih sama, ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi. Setelah 202 pengesahan dibuat, kita masuk ke aplikasi fisik untuk pembuatan surat ukur. Jadi izin menyampaikan terkait nanti pembuatan surat ukur, dia pastikan sudah 202 dulu, baru dia bisa membuat surat ukur. Seperti itu. Oke, jadi setelah pembuatan DI 202, kita kembali ke aplikasi fisik, ke menu penerbitan, pembuatan surat ukur, dan dipanggil adalah berkas yuridisnya. Nah, jadi untuk disampaikan bahwa pada aplikasi fisik nanti, pada saat pembuatan surat ukur, maka ketika kita klik buat surat ukurnya, maka nanti akan terbentuk namanya NIP elektroniknya pada proses pembuatan surat ukur. Maka nanti persil yang tadinya kita entry akan berubah menjadi NIP elektronik. Oke. Dan pada proses elektronik, kita tidak perlu melingkan belangko kembali, karena nanti pada proses pelingan belangkonya itu adalah pada proses ketika sudah 208, ketika nanti akan mau dicetak di aplikasi Sitatanya. Jadi kalau yang untuk masih analog PTSL-nya, maka nanti masih melingkan belangko untuk pembuatan surat ukur. Seperti itu. Setelah SU-nya berhasil dibuat, kemudian diklik gambar pensil untuk dilengkapi keadaan tanah, tanda batas, dan penunjuk batasnya. Iya.
Oh, PTP kemarin gitu. PTP. Setelah dilengkapi atributnya, jangan lupa untuk klik simpan, karena kalau belum diklik simpan tidak bisa dilanjut di aplikasi Sitata. Jadi setelah pembuatan SU ini berhasil, kita masuk ke aplikasi Sitata. Ya, karena menunjuk batas kan juga dilengkapi Oke, jadi untuk pada proses aplikasi Sitata, nanti ketika sudah pembuatan surat ukur, kita ke aplikasi Sitatanya. Nah, ini semua profil bisa membuka di aplikasi Sitata ya. Sampai saat ini prosesnya tetap sama, karena kalau teman-teman sudah menjalankan BMN terkait yang kantor kita untuk dijadikan elektronik, maka sudah tahu prosesnya. Ketika sudah membuat surat ukur, maka dia langsung ke aplikasi Sitata untuk melakukan pengecekan validasi terkait petanya. Baik, kita panggil SU-nya yang tadi sudah dibuat. Nah, maka secara otomatis SU yang dibuat itu akan berubah menjadi elektronik di aplikasi Sitatanya. Kalau ABC berarti itu untuk berkas yang masih analog. Dilanjut, klik verifikasi, Mas Dimas. Baik, di sini seperti biasa pengambilan skala, pastikan bidang di sekitar rapi, tidak ada yang tumpang tindih. Kemudian di sini ada menu tekstual. Mohon diperhatikan lagi, dibaca lagi sebelum di checklist isian surat ukur ini sesuai. Oke, Kemudian jadi untuk nanti tanda tangan akan muncul setelah ditanda tangan oleh Pak Kasih 307W. kalau sudah diklik pratinjau. Kalau sudah sesuai bisa disahkan. Kalau misalkan ada yang mau dirubah, masih bisa diperbaiki. Kemudian klik pengesahan.
Ya, jadi menyampaikan kenapa ini menjadi persiapan dikarenakan pada berkasnya ketika membuat surat ukur dia tidak diklik terlebih dahulu tadi simpan seperti itu. Jadi nanti teman-teman supaya mengetahui kenapa pada sitatanya kok muncul status pengesahannya persiapan. Itu dikarenakan pada proses setelah pembuatan surat ukur mengentri data penunjuk di surat ukur dia tidak klik simpan seperti itu. Baik, kalau seperti ini ya berarti kita kembali ke aplikasi fisik. Kita panggil ulang SU-nya, kemudian klik simpan sampai ada informasi berhasil disimpan. Kemudian kita cek kembali di aplikasi Sitatanya. Kita ulangi lagi aplikasi Sitatanya. Kita klik pengesahan lagi, apakah notifnya masih sama? Nah, berbeda ya Bapak Ibu ya. Berhasil dibuat dan sudah terbit nibel. Nah, jadi setelah tadi terbentuk surat ukur ketika disimpan, jadi Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui ya perbedaannya ya. Kalau surat ukurnya tidak diklik simpan, maka di catatannya pada tahap ketiga dia akan muncul persiapan. Kalau surat ukurnya sudah dilengkapi dan disimpan, maka akan muncul draft surat ukur elektronik yang akan menerbitkan gambar bidang, kemudian ada nomor nibel, di mana nomor nibel ini berdasarkan Permen 3 tahun 2003. Ya, jadi teman-teman juga harus mempunyai pedoman tersebut, Permen 3 tahun 2003 tersebut, supaya mengetahui. Kemudian klik selesai. Jangan lupa untuk klik selesai, baru ke aplikasi pengesahan. Pastikan diklik selesai sampai muncul sukses. Karena kalau tidak diklik di aplikasi pengesahannya pada saat pemeriksaan SU-nya nanti tidak terbaca. Setelah dari Sitata, kita masuk ke aplikasi pengesahan. Jadi di sini untuk pemeriksaan dokumen ukur itu memakai profil Satgas Fisik ya. Dan ditandatangani nanti pakai profilnya Wakil Ketua Bidang Fisik. Kita panggil nomor berkasnya. Kemudian klik info. Pastikan Satgas Fisik mengecek lagi. Apabila tidak ada tidak sesuai masih bisa diklik revisi. Ini sudah ada diperiksa ya. Artinya watermarknya di situ dibuka oleh Anggoro Pri, yaitu adalah si pemeriksanya.
Kemudian di paraf, kalau untuk kegiatan PTSL tidak diklik ya kirim berkasnya. Berbeda dengan PNBP kegiatannya harus dikirim dari pemeriksaan ini. Kita lanjut ke tanda tangan menggunakan login wakil ketua bidang fisik. Di sini juga masih terdapat tombol revisi ya, jika tidak sesuai ada perbedaan. Ya, jadi ketika tadi sudah diparaf oleh pemeriksa, maka nanti namanya akan muncul. Jadi setelah itu baru dilakukan TTE. Oke, izin Mas Lutfi dan Mas Dimas ya, baru dapat info kalau Pak Dirjen, Pak Asnedi sudah bisa bergabung bersama kita. Mungkin kita jeda sebentar untuk demo aplikasinya. Saya kembalikan ke MC ya. Monggo Ibu MC. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu setelah nanti ada arahan dari Bapak Dirjen. Monggo Mbak Aisyah. Mas, lanjut dulu Mas. Saya lagi dipanggil lagi nih. Ya. Baik, terima Oh, kasih siap. Mas Enggar. Ya. Oh, iya, siap Bapak. Kalau memang masih Ya. belum bisa join. Lanjut, Ya. lanjut dulu Mas. Oh, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin nanti kalau memang sudah ada kesempatan untuk bisa join, nanti bisa infokan lagi Bapak. Untuk sementara kita lanjut dulu. Saya serahkan ke Mas Lutfi dan tim lagi, Mas Dimas, monggo. Sambil disimak ya Bapak Ibu, nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab, kita ada sesi diskusi, nanti agar apa namanya Bapak Ibu di kantor pertanahan ada gambaran secara menyeluruh aplikasinya apa saja, kemudian perbedaannya apa saja. Mungkin sedikit saya komentari tadi terkait yang sudah dijelaskan Mas Dimas di bagian awal, tadi juga ada pesan dari Pak Kapus, nanti dijelaskan bagaimana ngentri untuk perwalian, karena memang ada temuan dari inspektorat terkait subjek hak yang mana masih di bawah umur. Jadi secara sistem sekarang sudah tersedia untuk penginputan perwalian seperti apa tadi sudah dicontohkan. Mungkin seperti itu, mengomentari sedikit, saya lanjutkan ke Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Dilanjut ya. Wakil Ketua Bidang Fisik untuk tanda tangan, surat ukur. Pastikan spesimennya muncul. Kalau belum, masih bisa disesuaikan di se.atr.bpn.go.id. Proses berhasil, bisa dicek lagi. Jadi ketika sudah di TTE, otomatis 307 SU-nya sudah terbit juga. Nah, jadi izin menambahkan, ketika nanti saat paspres Pakasi belum berhasil ataupun paspres salah, mohon diulangi kembali proses TTE-nya di hari yang sama. Jangan sampai berbeda hari, seperti itu.
Baik, setelah proses pembuatan SU berhasil, kemudian kita lanjut ke aplikasi yuridis untuk pembuatan buku tanah. Udah deh, Ibu. Gitu deh, Pak. Pastikan BPATB dan PPh-nya dicek kembali, karena nanti akan berbeda bunyinya di redaksi. Di sini BPHTB-nya dan PPh-nya terutang. Kemudian klik buku tanah, pilih jenis terbit atau tidak terbit, tipe haknya juga dipilih. Kalau tidak terbit, itu masuknya ke K2 ya. Di sini kita pilih terbit. Proses berhasil, kemudian klik gambar pensil. Nah, di sini boleh dilengkapi penunjuknya. Di sini juga ada batasan dan kewajiban. Dia udah Setelah dilengkapi, kembali jangan lupa untuk klik simpan, karena nanti notifnya akan sama pada aplikasi Sitatanya. kurang salah komplit aja gimana? Nah, nanti di sini pembedanya adalah ketika sudah membuat buku tanah, maka penyelesaian pendaftaran tanahnya tidak di aplikasi PTSL yuridis, melainkan harus ke aplikasi Sitata terlebih dahulu. Prosesnya sama seperti surat ukur tadi, dia melakukan proses pengecekan dulu di Sitatanya, memvalidasi, kemudian nanti akan terbit draft sertifikat elektroniknya, seperti itu. Pastikan jangan lupa klik simpan. Baik, di sini kita panggil nibelnya ya, untuk pencarian buku tanahnya. Dan diklik. Pastikan skor validitas mencapai 100% untuk bisa dilanjutkan. Nah, di sini karena tadi kita menginputnya PPATB dan PPh terutang, maka terkredit terutang. Di sini harus dibuka satu persatu. Dipastikan lagi, disesuaikan lagi data tekstualnya. Pemegang haknya diperhatikan lagi. Kemudian di checklist isian sudah sesuai, kemudian dibuka BPTB terutangnya. Kemudian klik pengesahan. Baik, di sini draft sertelnya sudah berhasil dibuat. Jangan lupa dipastikan lagi, dibaca lagi sebelum diklik selesai.
Di sini juga sudah dijelaskan bahwa nama kontaknya sudah atas nama Lukina Sapitri dalam perwalian Janoko yang tadi kita sudah entry di pemberi kuasa tadi. Kemudian batasan dan kewajibannya juga sudah sesuai. Kemudian catatan pendaftarannya, redaksi terutang, kalau BPHTB dan PPH-nya terutang. Jadi kalau BPHTB-nya yang diisi terutang, PPH-nya tidak, jadi redaksinya ya hanya BPHTB yang yang ada ya. Jadi PPH-nya tidak disebutkan. Setelah dari aplikasi Sitata, kita masuk ke aplikasi pengesahan lagi untuk pemeriksaan dokumen oleh Wakil Ketua Yuridis. Nanti dilanjutkan tanda tangannya menggunakan profil Ketua Adjudikasi. Masuk ke menu produk berkas, ke pemeriksaan dokumen hak. Kita panggil nomor berkasnya. Klik informasi. Masih sama ya, ada tombol cek dan revisi. Masih bisa direvisi. Jika draft sesuai, diparaf oleh Wakil Ketua Yuridis. Kemudian kita masuk login menggunakan Ketua Adjudikasi. Nah, ini draft sertifikat belum ditandatangani. Kemudian ditandatangani profilnya Ketua Panitia Adjudikasi. Pastikan juga lagi spesimennya sudah muncul. Dan apabila terjadi kesalahan dalam press harus dilakukan di hari yang sama. Proses berhasil, otomatis DI 208307-nya terbit. Nah, jadi setelah ini hampir sama dengan kegiatan rutin ya. Jadi untuk elektronik ini, untuk pencetakannya melalui aplikasi Sitata, dengan catatan belum diselesaikan sampai 301A. Apabila sudah 301A, pencetakannya bisa melalui aplikasi non-PNBP.
Oke, jadi yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Lutfi bahwa ketika sudah 208 baru kembali ke si Tata kalau memang berkasnya ataupun sertifikatnya mau dicetak seperti itu. Jadi bisa ke si Tata terlebih dahulu, baru nanti isi nomor seri belangko yang sudah dilakukan distribusi belangko, yang sudah link dengan aplikasi belangko. Kemudian pastikan juga printernya juga sudah disetting pada PC yang akan melakukan pencetakan. Pastikan nomor seri juga sudah dilakukan distribusi dari Kanwil ke Kantah. Kalaupun nanti berkasnya sudah dapat D301A, maka bisa dilakukan pemohon cetak melalui mesin kioska yang sudah ada pada kantor pertanahan ataupun pada tools kami sudah menyediakan di pelayanan non-PMBP terkait pencetakan sertifikat. Kemudian ketika sudah pilih layanan non-PMBP pencetakan sertifikat, maka kembali lagi ke si Tata untuk manggil nomor nibel untuk dicetak sertifikatnya. Seperti itu. Dan pastikan juga nanti pemohon juga memiliki sentuhan aku untuk mengecek sertifikat sains. Baik, saya ulangi kembali dan mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk kegiatan PTS elektronik ini, di mana yang didaftar atau masih dalam proses sebelum PTS elektronik itu tetap analog. Kemudian untuk pembuatan SU, berkas yuridis ini harus di pengumuman dulu dan disahkan sampai D202 ya. Baru bisa pembuatan SU. Kemudian untuk upload kesesuaian, pernyataan kesesuaian buku tanah dan SU tidak diperlukan lagi. Begitu mungkin Pak Enggar yang bisa saya sampaikan dengan Mas Dimas terkait PTSL elektronik. Oke, terima kasih Mas Lutfi dan Mas Dimas. Saya menambahkan sedikit tadi terkait dengan bagian akhir. Jadi kalau misalkan dulu kita bisa mengambil nomor SU itu ketika belum 202, belum selesai pengesahan pengumuman. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya mitigasi permasalahan di database kementerian. Karena kadangkala ada sebelum pengesahan nanti akan ada perubahan. Biasanya ada teman-teman, oh sebelumnya bidangnya ini menjadi yang lain. Nah, kemudian sesuai dengan arahan dari Dijen Teknis, nantinya pembuatan nomor SU yang membedakan nanti di PTSL sebelumnya dan di PTS elektronik ini kan nibel Bapak Ibu. Nah, proses terkreat nibelnya adalah pada saat pembuatan nomor SU tadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas. Mungkin saya menambahkan sedikit yang sering terlewat di teman-teman kantor pertanahan. Jadi Zoom pelatihan itu, setiap Zoom pelatihan itu selalu kita record Bapak Ibu. Bahkan kalau selalu kita record dan kita simpan. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya tidak hanya Zoom hari ini saja, Zoom tiap kita melaksanakan pelatihan implementasi kantor elektronik di kantah-kantah lain. Misalkan dulu di awal ada kantah Kota Denpasar, kemudian ada pelatihan dengan kantah Bontang, kantah Sibolga di awal-awal, itu semuanya tersimpan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya nanti di pintasan Bapak Ibu boleh nanti di bagian paling bawah sendiri, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya di bantuan dokumentasi. Nah, ini di New Tab Bapak Ibu nanti bisa melihat ini juga yang seringkali terlewat di kantor pertanahan. Bahkan dulu saya ketika bertugas di Kantah juga belum tahu nih ternyata ada panduan yang sudah sangat lengkap. Jadi ini adalah panduan-panduan terkait aplikasi yang ada di kita, di Pusdatin maupun di Kementerian Atr BPN. Biasanya ada yang terkendala misalkan pembuatan akun mitra, misalkan. Ini di luar PTSL, itu juga di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka pintasan, bagian paling bawah ada bagian dokumentasi, nah Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Yang penting adalah terkait dengan
record dari pelatihan-pelatihan kantor elektronik. Jadi sudah tersedia di sini yang disiapkan oleh teman-teman dari Pusdatin itu di bagian ini Bapak Ibu, pelatihan kantor elektronik. Nanti ada link drive. Jadi Bapak Ibu harapannya bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Bahkan ketika kita melakukan pelatihan misalkan kunjungan ke kantor, kalau misalkan saya lupa tahapannya kemana, ya saya ngeceknya di sini. Oh, setelah